kami keluarga besar mengucapkan selamat ulang tahun ke-8 untuk komunitas sahabat difabel dan ulang tahun ke-5 untuk rumah difabel. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih Bu Hertin yang hari ini bisa mendampingi saya. Bu Lani hari ini minta izin karena sedang ada terapi dari kliennya dari luar kota sehingga tidak bisa hadir di sini. Puji syukur pada Tuhan, hari ini kita bersama-sama mensyukuri perjalanan tahun ke-8. Nggak terasa ya Bu Hertin, tadi tahun sudah. Kami di sepanjang jalan di mobil itu bercerita, kebetulan ada Bu Asih dan Bu Stiana, bagaimana kami mengawali karya pelayanan kami melalui rumah difabel. Saya ora enak kabeh, ya. Bu Hertin itu dulu ngurusi orang di Kobitus, orang mau meninggal, itu pokoknya yang nggak enak-enak, ya. Kalau sekarang teman-teman bergabung bersama komunitas sahabat difabel dan rumah difabel, menurut saya ini sudah sangat enak ya Bu Hertin ya. Memetik buahnya. Iya, jadi kalau dulu saya dengan Bu Hertin itu kemana-mana, nemuin orang, nemuin pasien, sahabat-sahabat difabel yang sakitnya sudah cukup parah atau bahkan hampir meninggal. Nah di saat-saat itulah Bu Hertin selalu hadir. Sampai lesnya yang namanya Mas Agung Setiabudi, dulu foundernya Kak Odi di komunitas Harapan, itu adalah mitra kami sejak pertama kali komunitas sahabat difabel ada. Jadi perjalanan kami dulu pertama kali itu kita dengan Megawati ya Bu Hertin ya. Bu Hertin mungkin bisa cerita bagaimana kita pendampingan dengan Megawati. Jadi teman-teman yang belum pernah mendengar, belum pernah tahu ceritanya, bisa mendengar cerita dari Bu Hertin. Silahkan Bu. Pertama kali difabel yang kami jumpai adalah anak SD, cantik imut-imut, kelas 5 mau naik kelas 6 SD. Dia jatuh hanya terjerembab permainan dengan teman sekelasnya. Kursinya ditarik, dia jatuh, tapi sebenarnya ketika dia jatuh itu tidak ada apa-apa. Setelah sebulan lebih baru dia terasa sininya nyeri. Terus kemudian 2 bulan kemudian dia mulai sudah tidak bisa untuk digerakkan, susah. Ternyata di belakang tulang punggung dari atas sampai bawah dia sudah terjadi kelumpuhan. Kasihan. Dia terus kemudian kita temukan rumahnya di Ngablak ya. Nah, rumahnya di Ngablak sana di dekat rel kereta api. Kebetulan waktu kita datang ke sana rumahnya mau digusur lagi. Kasihan itu anak mau digusur rumahnya. Dan kebetulan bapaknya juga sakit TBC. TBC-nya sudah berat, sudah kronis. Ibunya itu kanker payudara. Sudah lengkap sudah di situ di dalam keluarga itu. Namun mereka masih bertahan. Setelah kita temukan ada 3 tahun kemudian ya, bapaknya dulu yang dipanggil Tuhan. Terus kemudian ibunya sekarang Mbak Mega ikut bolehnya ya? belum, masih di rumah, masih dengan kakak dan adiknya. Dia tidak bisa kalau duduk kursi roda begini, dia tidak bisa. Dia harus didampingi, dia harus digendong sampai dia baru bisa duduk. Kalau enggak ya dia tiduran aja terus sampai sekarang. Namun ini udah lama kita tidak pernah melihat lagi. Sampai rumah dia digusur, dia pindah di dekat pinggir kali perumahan dan nempel perumahan nempel. Itulah cerita yang kita temukan. Difabel yang pertama kali adalah Megawati. Ya, dan itu
kita dapat informasi dari Romo Roni ya. Dari Romo Roni. Waktu itu Romo dari Gedangan yang membantu mendampingi, kemudian Romo kontak saya diminta mendampingi. Nah, situasinya seperti diceritakan. Tapi satu hal perjuangan kita yang cukup berat saat itu, bagaimana kita bisa mewujudkan sebuah rumah yang menjadi impian dari keluarga Megawati ini. Karena rumahnya itu sudah gubuk, reot begitu ya. Saya sampai datengin Bu Atikoh kirim timnya dari dinas sosial dan sebagainya. Kemudian waktu itu saya berjuang, karena itu adalah tanah milik Pertamina, maka saya berjuang membuat sebuah proposal bagaimana Pertamina bisa memberikan sebuah rumah. Mendatangi bolak-balik ya. Iya. Pertamina, Pertamina yang di jalan Tamrin. Ya. Dan perjuangan kita itu nggak sia-sia. Kita kesusahan cari yang namanya big boss-nya Pertamina. Suatu saat kami sedang pameran di acara waktu itu Gerbang Hebat. Lah saya ngobrol dengan orang Pertamina, ternyata yang saya ngobrol itu adalah direktur utamanya. Saya bilang Tuhan itu memang luar biasa. Ya. Jadi ketika itu saya bilang, Pak, kami itu sudah ngajuin proposal ke Pertamina kok nggak ada respon. Dia langsung panggil bosnya, sini semua. Anak buahnya kan di sekitar situ ya. Iya Pak, wah ini bosnya gitu ya, saya bilang. Ini pernah ada nggak proposal ini dari komunitas sahabat difabel gitu ya? Oh pernah Bapak gitu ya. Lebih ya kok nggak ada tindak lanjutnya, itu belum disposisinya belum turun gitu ya. Dan apa yang terjadi? Jam 10 kami ada di pertemuan itu, jam 12 siang kita diundang lagi datang ke Pertamina. Ya. Dan waktu itu dia bilang, oke, kami akan membantu. Akhirnya sebelum rumah itu terwujud, kami membantu cari donasi ya Bu. Waktu itu cari donasi untuk mencarikan tanah buat keluarga Mega ini. Dan akhirnya dengan dicicil ya, tanah itu bisa sampai lunas dan akhirnya dibangunkan oleh Pertamina. Iya, sama Romo. Ya. Tapi ternyata nggak gampang ya Bu ya. Waktu pembangunan rumah itu dananya entah bagaimana itu sampai ibunya Megawati itu mengajak kami untuk ketemu salah seorang lurah. Karena waktu asisten camat, tapi waktu itu oleh lurahnya itu dananya tidak digunakan sepenuhnya untuk membangun rumah. Dan ibunya Megawati itu punya hitung-hitungannya, perinciannya tuh lengkap. Akhirnya saya dengan Bu Herti nih, orang tua-tua datang ke sana nekat saja, datang ke kecamatan. Di sana ada polisi. Waduh, kita sudah takut, kita mau menggugat kok ada polisi ini gimana ya gitu. Wes pokoknya kita yakin aja. Akhirnya saya bilang, Bu, Nyon Sewu, saya mau bicara sebentar soal pembangunan rumah Megawati. Terus akhirnya ibunya kebetulan wakil camat di Semarang Timur. Iya, kebetulan ibunya cerita dan sebagainya. Akhirnya saya bilang, biar mamanya Mega yang menceritakan. Akhirnya Bu Susi datang dengan membawa perincian biaya itu, dan ibu itu akhirnya mengakui akan mengembalikan uang yang sudah digunakan untuk pembangunan rumah, ya. Dan tidak lama kemudian ibu itu datang, uangnya itu dikembalikan sekitar 8 jutaan ya waktu itu, sekitar 8 juta rupiah, dan Mega masih dikasih perlengkapan tidur, almari dan sebagainya. Nah, itu adalah perjuangan kami bersama pertama kali ketika kami mengawali pelayanan ini. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang lain, tetapi perjalanan yang paling berat itu kita rasakan ya ketika dia operasi di rumah sakit Karyadi ya. Ketika di rumah sakit Karyadi sampai donasinya tuh dari perawat-perawatnya. Oh iya Bu. Ya. Terus kita pernah dapat kiriman nenek-nenek yang matanya banyak belatungnya. Ya. Jadi nenek itu tinggal di pinggiran TPA.
tempat pembuangan akhir itu dikirim ke kami sudah dalam kondisi kanker mata yang kronis ya. Saya sampai ngeri itu, jadi sudah dibersihkan sampai Karyadi itu sudah dibersihkan ya. Kami masih masuk kamarnya itu setnya itu masih terbang-terbang begitu ya. Bisa dibayangkan bagaimana perjuangan kami saat itu bisa KSJ bisa hadir sampai sekarang ini. Jadi karena kami semuanya solid, kami semuanya saling membantu, kami semua saling bersinergi dengan banyak komunitas, dengan teman-teman seperjuangan yang lain, ya. Akhirnya kami semua bisa bertahan sampai hari ini. Itu yang sampai saat ini saya rasakan bahwa kalau yang lain mungkin melaluinya dengan mudah, tetapi kita membutuhkan suatu perjalanan, sebuah pelayanan yang tidak semudah dibayangkan seperti sekarang ini. Sekarang ini rasa-rasanya kita tuh sudah enak ya, sudah gampang semuanya. Wah, KSD kayak enak, wah FD kayak enak ya. Tapi orang tidak pernah melihat bagaimana awal kami berjuang ketika Tuhan mengirimkan kami orang-orang yang luar biasa penderitaannya, orang-orang yang tidak pernah kami bayangkan, bahkan dia akan mampu hidup dan bertahan. Itu yang selalu menguatkan karya pelayanan kami. Mohon terus doanya, mohon terus dukungannya. Kita masih punya sebuah mimpi yang besar yang akan kita capai bersama untuk tahun-tahun ke depan. Mudah-mudahan dengan kita saling melayani, dengan kita saling memberkati satu sama lain, kita bisa semakin kuat dan semakin banyak yang dilayani. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bu Edwin, silakan yang menambahkan. Ya mungkin perjalanan dulu itu kita tuh diliputi dengan orang-orang sakit dengan beberapa penyakit yang sehingga mereka itu meninggalnya ada di tangan kita semuanya. Itu adalah suatu titik tanda kita harus mencari, kita harus memulai dari yang tidak enak, dari penyakit-penyakit ini, sehingga semuanya itu yang ke belakangnya semoga semuanya dengan aman-aman. Kita sudah tinggal ganti alih, kita tidak mencari mereka yang sepertinya berpenyakitan, tapi kita mencari yang lebih beredukasi lagi, yang lebih bagus lagi, yang lebih ke depan lagi untuk memajukan KSJ ini. Harapan dari kita yang tua-tua itu adalah ada di tangan Anda semua yang masih muda. Semoga semuanya bisa menjalankan sesuatunya yang sudah kita dulu tanam bisa dituai dengan sebaik-baiknya. Itu harapan kami. Terima kasih. Mungkin. Oke, boleh kasih tepuk tangan untuk Bunda Novi dan Mama Hesti. Bunda Novi sama Mama Hesti di sini dulu karena setelah lagi kita ada pengumuman nih ya. Apresiasi untuk relawan pengajar, guru terfavorit yang akan disampaikan oleh Mbak Ave. Mbak Ave yang sudah punya hasilnya katanya ya. Silakan Mbak Ave. Ini gimana kemarin prosedurnya, pollingnya, dan hasilnya seperti apa? Silakan, Bunda Oma. Nah, selamat sore semuanya. Kemarin berdasarkan polling adik-adik untuk pemenang guru terfavorit yang cewek itu ada. Selamat Bu Asih. Mana Bu Asih mana? Maju. Dan untuk yang laki-laki ada Bang Odi. Selamat terima kasih. Bu Asih boleh naik, silakan. Hadiahnya mana? Nah bisa Mbak Ape. Nanti akan diserahkan oleh Oma Hertin akan menyerahkan untuk hadiah kepada Bu Asih yang cewek. Oke.
Silakan, Bu Asi, agak maju lagi, agak maju. Nah. Ya, senyum. Ya, oke. Terima kasih. Ini tiap tahun dapat dia guru favorit. Ya, Bunda. Tepuk tangan di sini. Iya. Foto bersama. Awas, Pak. Yo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip. Aku tuh mau ngomong tepuk tangan tapi isin Mbak Susi. Soalnya dapat aku. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, Bu Asi ada yang mau disampaikan nih, Bu, dapat apresiasi sebagai guru favorit nih. Bisa sharing-sharing juga nih dengan teman-teman relawan dan relawan pengajar lainnya. Saya juga tidak tahu kriteria dari pemilihan ini, sama sekali tidak terbayangkan. Karena mungkin di SD gurunya tiba ya, hanya dipilih seadanya. Jadi ini anak-anak guru. Ini anak-anak apa cerita ini ya. Ayo Mbak Fes, ini gimana kemarin ceritanya, prosedurnya, Bu Asi penasaran gimana kemarin? Yang di kriteria penilaiannya Kita kan emang agak susah ya Bu ya untuk berkomunikasi sama adik-adik. Jadi kita membantu adik-adik. Misalkan Mbak Yuni, kita arahkan, Mbak Yuni guru favorit kamu siapa? Saya sebutkan satu-satu dan juga daftarnya. ada berapa orang? Ada 8. 8 guru. Iya, 8 guru cewek, 8 guru cowok. 16 ya berarti? Iya, Bu, 16. Kemudian dari hasil semua itu wawancara yang kita pilih Bukan cowok. juga paling banyak Bu Asi. Itu dan Mbak Ngodi. Iya. Saya sehari sebelumnya udah didik anak-anak kok. Canda-canda. Menangkan. Itu Bu Asi. Gimana Bu Asi? Nah, sekarang perasaannya gimana nih Bu Asi? Ya tentunya senang ya, karena selama saya mengajar di SD waktu itu 43 tahun itu kan terkenalnya guru gala. Wah. Bu Asi itu guru gala yang suka memberi tugas banyak, karena tidak ingin anak-anak itu terlatih untuk bisa membaca dan menulis awalnya. Kemudian tidak mau punya murid yang terbelakang. Tetapi setelah sampai di KSD, saya malah bingung. Dulu saya mengejar anak-anak untuk bisa memenuhi semua mutu yang menjadi tujuan. Nantinya kalau lulus SD harus mendapatkan sekolah favorit. Harus semuanya mendapat sekolah lanjutan. Nah, kalau di SD ini saya mengajar dengan metode apa? Itu yang saya cari terus menerus. Jadi saat itu saya matur dengan Ibu, Ibu punya target enggak? Ibu menunjukkan tidak punya target. Yaitu menunjukkan tidak punya target karena memang anak-anak tidak mampu untuk mengejar target itu. Sehingga saya itu oke lah, kalau seperti itu saya hanya ingin anak-anak ini mengenal huruf, memajukan huruf, kemudian bisa membentuk kata, bisa mencari diksi, juga bisa membuat kalimat. Sehingga tadi pagi saya mengajar tentang jam. Anak sudah tahu kalau jam 3 itu jarum pendek ada di angka 3, jarum panjang di angka 12. Dan yang utamanya hafal sekali runal, yang lainnya ikutan.
Tetapi Ozi juga sudah cukup baik. Sehingga menurut saya Bu Novi tidak menuntut target saya secara pribadi yang harus memenuhi target itu. Terima kasih untuk hadiahnya dan semoga saya bisa mempertahankannya. Oke, tepuk tangan dong untuk Bu Asi. Ini kira saya. Saya jadi MC sekaligus suruh bercerita juga sih ya. Oke, baiklah, pertama-tama terima kasih atas apresiasinya dari komunitas sahabat difabel, rumah difabel, buat teman-teman di KSD dan RT, Bunda Novi, Oma Hertin, kemudian teman-teman pengurus, Mas Huda, Mas Irfan, Mbak Meni, Mbak Lia, Mbak Dian dan semuanya, Mbak Yaya, ada Pak Didi juga sudah hadir ya, pokoknya semuanya terima kasih atas apresiasi ini. Saya 2 tahun yang lalu di akhir tahun 2019 sempat ngobrol sama Bunda Novi ketika menghadiri acara ngobrol pinter. Waktu itu Bunda Novi cerita kalau Irfan ini jadi MC itu persiapannya cuma H-1. Dan saya waktu itu langsung mikir, wah, Bunda Novi ini nyiapin Irfan H-1 dengan Irfannya waktu itu overthinking banget ya Bun. maju mundur gak pengen jadi MC katanya ya. Akhirnya selesai acara saya sempat ngomong sama Bunda Novi, Bun kalau ada event lagi, kalau teman-teman difabel mau dijadikan MC, kabari saya aja, tapi jangan dadakan Bun gitu kan, karena Bunda Novi kabarnya suka dadakan nih. Paling nggak 1 minggu sebelumnya Bun. Terus tiba-tiba besoknya Bunda Novi langsung bilang sama saya, Bang Odi kita bikin kelas aja ya, Bang Odi bisanya hari apa yang kosong. Akhirnya ya sudah, waktu itu saya masuknya di hari Selasa, terus sekarang udah di hari Kamis, setiap Kamis mengajar kelas public speaking bersama teman-teman. Dan dulu target awal saya itu ya sudah cuma menyiapkan teman-teman buat jadi MC, jadi moderator aja kalau ada acara-acara di komunitas sahabat difabel. Namun ternyata sudah 2 tahun berjalan, ini masuk ke tahun ketiga, banyak hal-hal di luar ekspektasi yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Ya. Pertama kemarin waktu ngikutin lomba itu ada lomba TikTok dengan talentnya teman-teman yang di kelas public speaking, ada Irfan, ada Kiki, ada Ozi. Waktu itu niatnya tuh cuma ya udah iseng-iseng aja karena Mbak Ana yang nyuruh saya Bang Odi ikutan dong gitu kan. Aduh ya udah dicoba deh ikutan gitu kan. Akhirnya bikin konsep dan waktu yang singkat syuting. Alhamdulillah waktu itu juara 1 lomba TikTok untuk taat prokes dari teman-teman difabel. Kemudian setelah selesai lomba TikTok, Bunda Novi japri saya mempersiapkan anak-anak buat ikutan festival difabel berani bersuara dan berkarya yang diadakan oleh Yayasan Peduli Kasih ABK di Surabaya kalau nggak salah ya Bunyi ya, pusatnya itu. Kalau yang TikTok tadi diadakan sama Solidar sama Sigap. Mereka emang konsep pada isu-isu disabilitas. Kemudian waktu ikutan festival difabel berani bersuara itu saya juga tuh sudah bingung ini seperti apa persiapannya gitu kan. Akhirnya ya udah saya coba aja dulu. Waktu itu ingat banget sudah saya siapkan 8 anak. Tapi ternyata pas syuting itu ada drama sama Kiki. Ini tahu ya waktu hari syuting itu Kikinya baru kali itu saya ngeliat Kiki tuh berulah sama saya selama 2 tahun saya mendampingi dia ke public speaking. Akhirnya hari itu syuting dibatalkan, kita reschedule gitu kan, reschedule tiba-tiba hanya 4 orang karena waktu itu beberapa anak ada yang kena Omikron. Dan waktu itu kan pas Omikron lagi naik kan pembelajaran kan selang-seling ya. Nah waktu akhirnya cuma ada 4 aja yang kita ikutkan, ada Mbak Ana, Ozi, Husen, sama Kiki. Dan alhamdulillahnya dari 4 video public speaking yang disubmit, ada 3 yang berhasil menjadi pemenang. Juara 1-nya itu Ozi, kemudian juara 8 buahnya itu Kiki dan juga Husen. Dan nanti di hari Rabu besok Ozi sama Husen akan menjadi narasumber mereka dari Yayasan Peduli Kasih ABK, dan nanti di hari Minggu giliran Kiki yang akan menjadi narasumber untuk berbagi cerita pengalaman mereka tentang dunia public speaking. Jadi saya tuh benar-benar ini cuma dugaan semua. Saya nggak pernah menyangka bisa sampai di tahap seperti ini karena waktu itu target saya ya udahlah kalau ada
event KSD saya nyiapin mereka sebagai MC, sebagai moderator gitu kan. Alhamdulillah ternyata perjalanan ini melebihi ekspektasi semuanya dan berkat dukungan dari Bunda Novi, Om Hertin dan teman-teman semuanya yang ada di sini. Terima kasih semuanya. Sudah, saya sudah sebagai terima kasih Bu Asi, terima kasih Bunda Novi, Om Hertin, terima kasih Mbak Afe.